Polda Papua belum temukan motif KKB bakar kios dan sekolah di Paniai. Kepolisian daerah Papua belum menemukan motif di balik serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNBP OPM dalam pembakaran kios dan gedung sekolah. Belum diketahui motif pembakaran kios, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo melalui aplikasi pemesanan pada Sabtu 25 Januari 2024. Dia menyatakan ada 12 kios yang dibakar serta bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kios yang dibakar itu terletak di dekat pom bensin. Namun, api tak merambat ke stasiun Pertamina tersebut. Pom bensin tidak terbakar, tutur dia. Sebelumnya, Polda Papua menyebut aksi KKB itu dimulai Selasa malam 21 Mei pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Dua orang diduga anggota TPNBP OPM mampir ke sebuah kios milik Arwin, 34 tahun. Keduanya melipir menggunakan sepeda motor dan membeli rokok. Setelah menerima rokok, salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan langsung melakukan penembakan, tutur dia, Rabu 22 Mei lalu. Namun, tembakan itu tak menembus kepala Arwin. Timah panas itu justru mengena helm Arwin. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang digantung di dalam rumah, ucap dia. Tak hanya melancarkan penyerangan, polisi menyebut KKB di wilayah Paniai membakar 12 petak kios sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Timur. Aparat gabungan TNI Polri langsung mendatangi titik serangan tersebut pada jam 00.52 waktu Indonesia Timur. Ketika mau mengevakuasi warga di sekitar lokasi pembakaran kios, KKB kembali melepaskan tembakan ke aparat, sehingga terjadi kontak tembak antara KKB dengan personel TNI Polri di TKP. Tutur dia, insiden itu tak menimbulkan korban jiwa, baik di KKB maupun aparat gabungan. Aksi berikutnya adalah pembakaran gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama YPPGI Kepaskopo pada Rabu 22 Mei lalu pukul 02.55 waktu Indonesia Timur. Setelah membakar kios, KKB kembali membakar beberapa gedung sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, tutur Ignatius. Personil TNI Polri juga mengevakuasi para guru beserta keluarganya di markas kepolisian Resort Paniai. Warga yang dievakuasi itu sebanyak 23 orang, di antaranya 9 orang laki-laki, 10 perempuan dan 4 orang anak. Menurut Ignatius, saat personel TNI Polri tetap bersiaga di seputaran pertigaan Kopo mengantisipasi aksi lanjutan dari KKB, ucap ia. Juru bicara TPNBP OPM Serbi Sambom mengatakan pasukan Panglima Komando Daerah-Daerah Pertahanan atau Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogea dan Panglima Kodam 13 Paniai Matius Pigai bertanggung jawab atas pembakaran kios di wilayah Paniai. Serangan itu terjadi antara 21 dan 22 Mei 2024. Sebim mengiklam pasukan TPNBP OPM juga membunuh seorang anggota TNI yang menyamar sebagai pedagang di sebuah kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi. Kelompok ini juga membakar kios milik korban. Hingga aparat TNI Polri datang dan terjadi baku tembak pada jam 11.54 waktu Indonesia Timur. Dalam kontak senjata tersebut, satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya bernama Ignatius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur, ucap Serbid dalam keterangan tertulis pada Rabu 22 Mei lalu. Menurut dia, saat itu jenazah Ignatius tak dapat dievakuasi. Posisi mayat itu tergeletak di tengah area baku tembak. Lanjut pembakaran sejumlah kios serta pom bensin atau pasukan TPNBP OPM pada pukul 02.51 waktu Indonesia Timur, ucap dia dalam keterangan tertulis itu. KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNBP OPM dalam pembakaran kios dan gedung sekolah. Belum diketahui motif pembakaran kios, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo melalui aplikasi pemesanan pada Sabtu 25 Januari 2024. Dia menyatakan ada 12 kios yang dibakar serta bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kios yang dibakar itu terletak di dekat pom bensin. Namun, api tak merambat ke stasiun Pertamina tersebut. Pom bensin tidak terbakar, tutur dia.
Sebelumnya, Polda Papua menyebut aksi KKB itu dimulai Selasa malam 21 Mei pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Dua orang diduga anggota TPNBP OPM mampir ke sebuah kios milik Arwin, 34 tahun. Keduanya melipir menggunakan sepeda motor dan membeli rokok. Setelah menerima rokok, salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan langsung melakukan penembakan, tutur dia, Rabu 22 Mei lalu. Namun, tembakan itu tak menembus kepala Arwin. Timah panas itu justru mengena helm Arwin. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang digantung di dalam rumah, ucap dia. Tak hanya melancarkan penyerangan, polisi menyebut KKB di wilayah Paniai membakar 12 petak kios sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Timur. Aparat gabungan TNI Polri langsung mendatangi titik serangan tersebut pada jam 00.52 waktu Indonesia Timur. Ketika mau mengevakuasi warga di sekitar lokasi pembakaran kios, KKB kembali melepaskan tembakan ke aparat, sehingga terjadi kontak tembak antara KKB dengan personel TNI Polri di TKP. Tutur dia, insiden itu tak menimbulkan korban jiwa, baik di KKB maupun aparat gabungan. Aksi berikutnya adalah pembakaran gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama YPPGI Kepaskopo pada Rabu 22 Mei lalu pukul 02.55 waktu Indonesia Timur. Setelah membakar kios, KKB kembali membakar beberapa gedung sekolah di Kampung Mandi, Distrik Paniai Timur, tutur Ignatius. Personil TNI Polri juga mengevakuasi para guru beserta keluarganya di markas kepolisian Resort Paniai. Warga yang dievakuasi itu sebanyak 23 orang, di antaranya 9 orang laki-laki, 10 perempuan, dan 4 orang anak. Menurut Ignatius, saat personel TNI Polri tetap bersiaga di seputaran pertigaan Kopo mengantisipasi aksi lanjutan dari KKB, ucap dia. Juru bicara TPNBP OPM Serbi Sambom mengatakan pasukan Panglima Komando Daerah-Daerah Pertahanan atau Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogea dan Panglima Kodam 13 Paniai Matius Pigai bertanggung jawab atas pembakaran kios di wilayah Paniai. Serangan itu terjadi antara 21 dan 22 Mei 2024. Sebim mengiklam pasukan TPNBP OPM juga membunuh seorang anggota TNI yang menyamar sebagai pedagang di sebuah kios di perbatasan Kota Enarotali, Kabupaten Madi. Kelompok ini juga membakar kios milik korban. Hingga aparat TNI Polri datang dan terjadi baku tembak pada jam 11.54 waktu Indonesia Timur. Dalam kontak senjata tersebut, satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya bernama Ignatius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur, ucap Sebid dalam keterangan tertulis pada Rabu 22 Mei lalu. Menurut dia, saat itu jenazah Ignatius tak dapat dievakuasi. Posisi mayat itu tergeletak di tengah area baku tembak. Lanjut pembakaran sejumlah kios serta pom bensin atau pasukan TPNBP OPM pada pukul 02.51 waktu Indonesia Timur, ucap dia dalam keterangan tertulis itu.